Sebagian dari kamu pasti pernah merusak benda milik seseorang tanpa disengaja. Tapi coba bayangkan kalau benda yang kamu rusak itu ternyata sebuah mahakarya yang tak ternilai harganya. Seperti 5 benda berharga berikut ini yang rusak akibat ulah atau lebih tepatnya karena kebodohan. Dude, holy. Kecelakaan memang nggak bisa dihindari, tapi risiko kecelakaan bisa dikurangin kalau kita bertindak lebih hati-hati dan waspada. Hai, selamat datang di channel Art Media. Sebelum lanjut, jika video ini menambah informasi kamu, jangan lupa share ke medsos kalian. Pada tahun 2015, Pusat Seni di Taipei menyelenggarakan pameran 55 lukisan mahal yang disumbangkan oleh para kolektor. Namun dalam pameran ini ada satu kebijakan panitia yang patut dipertanyakan, mengizinkan pengunjung menyaksikan lebih dekat keindahan karya-karya yang dipamerkan. Alhasil, satu lukisan berusia 350 tahun karya Paulo Porpora jadi korban kecerobohan salah satu pengunjung galeri. Waktu itu seorang anak laki-laki berusia 12 tahun sedang berjalan di depan lukisan yang bernilai 20,6 miliar. Tiba-tiba saja anak itu tersandung, hilang keseimbangan, dan mencoba meraih benda terdekat untuk mengembalikan keseimbangannya. Sayangnya, satu-satunya benda terdekat yang bisa dijadikan sandaran adalah lukisan karya Porpora. Anak itu berhasil mengontrol badannya dan gak sampai bikin lukisan itu jatuh. Namun kecerobohan tersebut menyebabkan lubang sebesar kepalan tangan di lukisan. Untungnya lukisan itu sudah diasuransikan oleh kolektornya. Perbaikan pun dilakukan, tapi tetap saja lukisan itu tidak akan terlihat sama seperti semula. Pada tahun 2013, sebuah perusahaan konstruksi asal Malaysia sedang mencari batu kapur berkualitas untuk membangun jalan. Sebenarnya mereka bisa saja menggali batu kapur dari tambang, tapi mereka nggak mau ambil pusing, soalnya nggak jauh dari lokasi pembangunan ada tumpukan batu kapur. Tapi itu bukan tumpukan batu kapur biasa, melainkan sebuah komplek piramida Nohmul berusia 2300 tahun, peninggalan suku Maya. Perusahaan itu kemudian mengerahkan sekompi pasukan ekskavator dan bulldozer untuk membongkar piramida tersebut. Tindakan semena-mena terhadap situs bersejarah itu membuat Kepala Institut Arkeologi Malaysia terkejut, sebab penghancuran piramida jelas sekali didasari oleh kemalasan pihak penyelenggara pembangunan jalan. Para arkeolog berhasil menyelamatkan beberapa artefak, tapi perbaikan piramida sudah tak mungkin lagi dilakukan. Perusahaan konstruksi akhirnya dijatuhi denda sebesar $24.000, sekitar 339 juta oleh pemerintah. Kira-kira dendanya sebanding gak ya sama piramida kuno yang sudah dirusak? Pada tahun 1980, gedung Bonfim Teller di Manhattan diruntuhkan oleh Donald Trump, yang saat itu merupakan pebisnis terkenal untuk memberi ruang bagi pembangunan Trump Tower. Bonfim Teller sendiri adalah bangunan bersejarah. Ia memiliki 2 relief besar pada dindingnya yang menurut para seniman sama pentingnya dengan patung di gedung Rockefeller. Metropolitan Museum of Art ingin mendapatkan ukiran dinding tersebut, dan mereka rupanya telah mencapai kesepakatan dengan Trump. Tapi ternyata untuk menjaga relief tetap utuh akan menunda pembangunan selama 2 minggu, sekaligus menambah biaya sebesar $32.000, sekitar 440 juta. Trump kemudian membatalkan kesepakatan dengan museum dan merubuhkan relief berusia 51 tahun tersebut. Seorang pria merusak monumen nasional ketika selfie. Selama 126 tahun, pintu masuk ke Stadion Rossio di Lisbon, Portugal dihiasi oleh patung Raja Sebastian, seorang raja dari abad ke-16 yang dianggap sebagai pahlawan nasional Portugal. Pada bulan Mei 2016, seorang pria berusia 24 tahun mencoba memanjat patung tersebut untuk mendapatkan foto selfie yang mantap. Sayang, beribu sayang, aksinya itu tak berakhir sesuai rencana. Patung itu terguling lalu menghantam lantai dan hancur berkeping-keping. Pohon yang paling terasing di dunia mati setelah ditabrak oleh pengemudi yang sedang mabuk. Selama 300 tahun, Gurun Sahara adalah rumah bagi pohon yang paling terasingkan di dunia. Pohon Tiniri disebut terasingkan sebab 402 km dari lokasi pohon itu, kita tidak akan menemukan pohon lain, hanya padang pasir yang membentang. Pohon itu adalah satu-satunya sisa kejayaan Gurun Sahara yang lebih subur di masa lampau. Akarnya yang menancap sedalam 30 meter memungkinkan pohon tersebut untuk tetap hidup dari persediaan air di bawah tanah. Saking ajaibnya, pohon Tiniri bisa terdeteksi pada peta militer Eropa dalam skala 1:4 juta. Menyakiti pohon Tiniri pun dianggap sebagai hal yang tabu oleh warga lokal di sana. Lebih uniknya lagi, pohon itu sering dipakai sebagai petunjuk arah oleh karavan yang melintasi Gurun Sahara. Tapi pada tahun 1973 kejadian memilukan terjadi.
pohon Tenere mati ditabrak truk. Ada desas-desus bahwa pengemudi truk sedang dalam keadaan mabuk. Ayolah, sebodoh-bodohnya orang pasti bisa menghindari pohon yang ukurannya nggak terlalu besar kan? Sisa-sisa pohon kemudian dibawa ke Museum Nasional Niger. Sebuah patung logam dibuat sebagai tanda penghormatan, juga untuk menandai tempat di mana pohon Tenere berdiri.